Satu lagi yang gila dari Advan, One PC dengan prosesor AMD Ryzen series cuma 6 jutaan. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi di samping saya ini ada sebuah produk baru dari Advan, One PC yang versi AMD Ryzen series. Kalau video sebelumnya kita udah pernah bahas juga yang versi Intel ya, itu di pasaran laris guys. Apalagi yang versi Intel Core i7 itu susah banget nyarinya di pasaran. Dan gak pakai lama, Advan ngeluarin One PC yang versi AMD Ryzen dengan harga yang terjangkau guys, cuma 6 jutaan. Secara kelengkapan dan desainnya ini sama aja seperti yang versi Intel, tentu bedanya di mesinnya. Advan One PC yang kita bahas ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U dengan GPU AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB, SSD 512GB dengan OS Windows 11. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau all-in-one PC seperti ini memang kita kebanyakan lihatnya di perkantoran atau di sekolah. Karena emang ya, all-in-one PC ini lebih efisien, hemat tempat, dan dari segi dayanya juga lebih irit kalau dibandingin dengan PC rakitan. Karena rata-rata all-in-one PC ini menggunakan komponen mobile seperti di laptop. Tapi untuk Advan One PC versi Ryzen ini juga cocok ya untuk dipakai rumahan karena speknya tergolong tinggi buat kelas harganya. Harga rilisnya di 6,2 juta. Untuk layar yang dikasih ini juga besar ya, jadi untuk multimedia, nonton di rumah juga asik. Ukuran panelnya 24 inch anti glare, jadi nggak mantul cahaya gitu guys. Resolusinya Full HD dan aspek rasio di 16:9 dengan 99% sRGB. Untuk desainnya ya stylish, cakep dengan bezel layar yang tipis, dan di sini kita dikasih bonus keyboard dan mouse juga ya. Cuma emang agak beda dari yang versi Intel kemarin. Untuk keyboardnya ini lebih clicky, lebih enak untuk ngetik, dan mouse-nya ini desainnya juga lebih ergonomis dibanding versi sebelumnya. Untuk mouse dan keyboardnya ini wireless, so lebih clean dan gak ribet-ribet lagi sama kabel. Makanya ini solusi praktis untuk pengganti desktop ya, nggak cuma untuk kantor, untuk penggunaan personal juga pasti bisa. Jujur nih, Advan One PC ini biasanya aku pakai untuk kebutuhan yang lebih nyantai ya, seperti ngetik skrip atau ngebuat thumbnail video YouTube. Kalau untuk edit video ya palingan video-video pendek ya, seperti video TikTok. Nah, kalau untuk desainnya sendiri sama seperti yang versi Intel, cakep, simple, praktis. Dari samping juga nggak terlalu tebel. Bagian belakangnya juga lumayan keren lah ya, cuma logo Advan-nya aja. Kalau di redesign pasti lebih keren lagi. Untuk stand-nya materialnya metal jadi kokoh, dan untuk pergerakan monitornya ini nggak bisa panning kanan kiri, cuma bisa tilting atas bawah. Nah, untuk bagian bawahnya di sini ada beberapa port ya, ada mic in, line out, ada 4 kali USB 3.2 Gen 1, ada port RJ45 LAN, ada display port HDMI, dan juga port DC in. Kalau bagian samping di sini ada tombol power, ada satu USB 2.0 dan juga satu USB Type C. Terus di bagian bawah logo Advan, di bagian depan ini juga terdapat webcam ya, resolusinya 5 megapiksel. Ini bisa ditutup juga untuk privacy, cuma ya itu tadi guys, penempatannya itu agak unik ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya kalau misal dipakai meeting atau video call. Oke, yuk lanjut kita tes untuk pemakaiannya. Untuk editing video YouTube ini pastinya nyaman, layarnya besar dan tipe layarnya mid ya, jadi lebih nyaman aja di mata, nggak mantul, dan sudut pandangnya pun luas. Aku tes untuk rendering Adobe Premiere Pro video YouTube 4K durasi 10 menit, ini selesai dalam waktu 25 menit. Ya masih bisa lah diandalkan untuk editing video karena speknya juga oke ya. Prosesornya AMD Ryzen 5 5500U, 6 core 12 thread, base clocknya di 2,1 GHz dengan maksimal boost clock up to 4 GHz. Kalau GPU-nya ini AMD Radeon Graphics dengan grafik frekuensinya di 1800 MHz, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz, dual channel SODIMM. Ini bisa di-upgrade ya hingga 32 GB. Kalau bawaan SSD-nya ini M.2 PCIe SSD 512 GB. Ini bisa di-upgrade punya triple storage M.2 Gen 4, ada M.2 SATA dan 2,5 inch drive SATA. Untuk speed SSD bawaannya
performanya kenceng, read-nya di 3200-an MB per second dan write-nya di 1600-an MB per second. Aku tes untuk Cinebench R23 dapat skor multicore-nya di 5800-an poin. Oke, yuk langsung aja kita tes buat gaming. Genshin Impact resolusi Full HD grafis slow ini bisa buat main ya rata-rata di 30-an FPS ya. Jadi untuk misi-misi harian ini masih oke. Ini udah built-in dual stereo speaker, jadi nggak perlu speaker tambahan juga udah cukup. Dan kalau untuk Forza Horizon 5, kalau mau main aman ya turunin resolusinya di 900p dengan preset low, ini masih bisa lah rata-rata dapat di 30-an FPS. Untuk game lain yang masih aman untuk resolusi Full HD ada Valorant di grafis low bisa dapat rata-rata di 114 FPS. GTA 5 grafis low bisa dapat rata-rata di 44 FPS dan Elden Ring grafis low rata-rata di 27 FPS. Nah ini aku juga tes untuk main PS5 Remote Play pun lancar jaya guys ya. Karena koneksi di Advan One PC AMD series ini ada upgrade yang sekarang Bluetooth-nya udah 5.2 dan Wi-Fi yang udah Wi-Fi 6. Nah kesimpulan dari saya, Advan One PC ini masih sama ya, cocok buat kalian yang pengen punya PC tapi yang simple, praktis, nggak mau ribet sama kabel. Beli produknya, colokin power langsung bisa dipakai kerja. Kalau misalnya untuk di kantor ini cocok banget, dan kalau untuk kebutuhan pribadi di rumah juga udah lebih dari cukup. Apalagi sekarang untuk harganya juga sangat terjangkau guys ya, cuma di 6 jutaan aja. Nah kalau kalian gimana nih guys, masih mending rakit PC atau all-in-one PC seperti ini yang harganya makin terjangkau? Coba kasih komen di bawah. Sekian dari CAD, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.